selamat datang lagi di channel Nelma dan terima kasih kamu masih menyempatkan untuk nonton channel ini. Channel ini berisikan kisah-kisah inspiratif dari orang-orang Indonesia hebat dimanapun berada. Di video sebelumnya, aku sudah ngebahas tentang Ausbildung bersama narasumberku dari Jerman. Dan kali ini masih dengan narasumber yang sama, aku akan membahas soal au pair. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, au pair itu adalah pembantu. Tapi dari bahasa asalnya di Prancis, au pair itu adalah en pair. Seperti apa sih au pair itu dan apa arti sebenarnya? Lebih jelasnya, kita langsung ngobrol aja sama, kalau aku boleh bilang, ini kayaknya tempat curhatnya teman-teman Indonesia yang ada di Jerman, dan beliau ini paham banget soal Ausbildung dan au pair. Ini dia Mas Windy Martanto. Halo Mas Windy. Halo, terima kasih udah mengundang lagi saya di channelnya Mbak Nelma. Semoga nggak bosen ya yang nonton ya. Nggak bosen dong, Mas Windy. Terima kasih lagi ya udah aku gangguin. Kali ini kita mau bahas soal au pair ya, Mas ya. Ya, benar. Aku mau tanya dulu, jadi Mas Windy ini kalau misalnya aku lihat di channelnya Mas Windy, ini kan membahas banyak banget soal au pair. Mas Windy semacam suhunya teman-teman Indonesia di Jerman, bener nggak sih Mas? Kalau ada apa segala macam, kayaknya ke Mas Windy gitu. Lebih dulu aja. Jadi kalau ada apa-apa, ada masalah atau minta bantuan, bukan pasti sih, hampir selalu ke saya. Oke. Mas Windy, au pair ini apa sih Mas? Oke, seperti yang tadi dibilang, au pair itu sebenarnya dari bahasa Perancis ya. Yang artinya itu kayak on pair. On pair itu kayak bisa dibilang bagian dari keluarga gitu loh. Jadi intinya au pair itu adalah kita atau ya, dari negara luar. Misalkan aku main di Jerman ya. Jadi saya atau orang Indonesia itu bakalan tinggal dengan orang atau dengan keluarga Jerman di Jerman. Ya nggak harus warga negara Jerman gitu. Pokoknya yang keluarga di Jerman dan kita bakal tinggal di sana selama setahun. Terus ya kasarnya kita menjadi part of family gitu loh, bagian dari keluarga tersebut. Sebenarnya inti dari au pair itu adalah kayak seperti simbiosis mutualisme gitu loh, pertukaran budaya. Jadi kita membantu keluarga itu juga mengasih sesuatu ke kita gitu. Jadi sama-sama menguntungkan. Gitu. So intinya adalah atau tugas utama au pair itu adalah kita harus mengawasi anak-anak atau anak tergantung anaknya berapa dari keluarga tersebut selama orang tuanya kerja. Karena kan di Jerman nggak ada namanya babysitter, nggak ada pembantu gitu kan, nggak kayak di Indonesia ada mbak-mbak yang jagain dan lain sebagainya gitu kan. Di Jerman nggak ada, kalau ada pun juga mahal, makanya mereka hire-nya au pair kayak gitu. Jadi inti tugas utamanya adalah itu tadi menjaga, mengawasi, merawat anak dari keluarga Jerman tersebut selama orang tuanya bekerja gitu. Kita bakal tinggal gratis di satu keluarga tersebut, keluarga Jerman tersebut, makan, minum, terus asuransi semua dibayarin oleh keluarganya. Dalam artian kita ngebantu pekerjaan rumah tangga mereka kayak ya nyuci, masak, apa kalau di Jerman kan semua pakai mesin kan, nyuci piring, terus nyuci baju, semua pakai mesin, tinggal dimasukin aja gitu. Jadi pokoknya kita juga ngebantu sedikit atau banyak tergantung keluarganya pekerjaan rumah tangga keluarga tersebut. Tugas utama adalah kita mengawasi atau menjaga anak dari keluarga Jerman tersebut selama mereka bekerja gitu. Au pair ini kan boleh dibilang balas jasa berarti ya Mas ya? Bukan perbudakan juga, bukan pembantu juga. Cerita tentang au pair ya. Karena aku part of family dari mereka, jadi aku bukan, maksudnya kita makan, aku juga dapat kamar sendiri dan nggak dibedain gitu loh. Kamar sendiri, semua fasilitas sama, makan juga sama-sama di meja makan dengan mereka bareng gitu loh. Kalau pembantu kan nggak mungkin kan makan bareng gitu kan. Kalau disebut pembantu, bukan pembantu. Kalau disebut bukan pembantu, ya kasarnya ya kayak pembantu gitu loh, ngerti nggak? Jadi tergantung kita menyikapi aja sih, kita nerima nggak nyebutnya itu sebagai pembantu atau bukan. Dengan semua yang harus kita lakukan tadi sebagai au pair, Mas, jadi return itu kita tadi kan dapat
asuransi gitu, tempat tinggal gitu. Terus kemudian kita dapat apa lagi, Mas? Terus kita juga mendapatkan bukan gaji sih sebenarnya sebutannya ya, kayak uang saku lah gitu, uang jajan dari keluarga tersebut. Kalau di Jerman itu per bulannya kita mendapatkan sesuai dengan kontrak ya, maksudnya sesuai dengan aturan pemerintah. Jadi au pair ini juga udah ada aturannya pemerintahnya. Per September 2020 au pair di Jerman dapatnya 260 euro. Jadi per Oktober 2020 naik menjadi 280 euro. Jadi baru sebulan kemarin uang sakunya naik 20 euro kayak gitu. Tapi semua tergantung dengan keluarga tersebut gitu loh. Secara kontrak, secara aturan Jerman, secara aturan pemerintah dapatnya 260 euro. Tapi kalau saya dulu 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu itu saya mendapatkan 350 euro. Jadi kasarnya semua tergantung kebaikan dari keluarganya. Jadi minimal 260 euro bisa dapat lebih, tapi nggak boleh kurang. Kalau untuk tiket kita berangkat ke sana, Mas, itu gimana? Itu tergantung nego juga sama keluarganya. Kalau keluarganya benar-benar baik dan kaya, mungkin bisa dibayarin. Kemudian kita juga dapat les untuk bahasa Jerman gitu ya, Mas? Betul, jadi kita juga mendapatkan kursus bahasa Jerman, itu pun juga relatif juga. Jadi per kontrak, aku ngomongnya per kontrak ya, atau per aturan Jerman, itu les bahasa Jermannya keluarga tersebut hanya membayar 50 euro dari harga les bahasanya. Misalnya harga lesnya 150 euro per level. Ya udah keluarganya bayar cuma 50 euro, sisanya au pair-nya itu sendiri. Tergantung nego sama keluarganya. Ada yang benar-benar dibayarin full lesnya bahasa Jermannya, ada yang cuma 50 euro, kayak gitu. Kalau aku dulu dibayarin full. Jadi semua tergantung nego sama atau kebaikan dari keluarga tersebut. Tapi intinya secara geset, secara aturan pemerintah, atau secara kontrak kerja au pair-nya itu 50 euro untuk uang les. Siapa aja, Mas, yang bisa ikut au pair ini? Au pair itu hampir di semua negara ada. Yang membedakan adalah usia dan uang sakunya tadi. Kalau untuk au pair Jerman, cowok cewek is okay. Ya minimal ya karena batas dewasa orang di Jerman itu 18 tahun. Jadi kalau di bawah 18 kan harus ada persetujuan dengan orang tua kan. Jadi aku bilangnya 18 sampai 26 tahun. Jadi batas maksimal au pair adalah 26 tahun. Lebih dari 26 tahun tidak boleh mendaftar au pair. Kenapa aku tadi bilang cowok dan cewek? Emang mayoritas kasarnya 80% emang cewek. Itu kan 20%-nya itu cowok dan jarang, susah banget cowok. Au pair cowok emang sedikit susah daripada au pair cewek, tapi bukan berarti nggak bisa. Ada pendidikan minimum nggak yang harus dipenuhi? Nggak ada. Kalau pendidikan minimum terserah mau lulusan SMA, mau lulusan S1, S2, S3 terserah kalau mau menjadi au pair. Tapi emang sih ada beberapa orang tua angkat itu sebutannya kan gast family atau host family. Jadi tiap host family, tiap keluarga itu kadang ada mempunyai kriteria tertentu. Aku pengen au pairku lulusan S1 gitu. Jadi semua tergantung juga dengan keluarga tersebut gitu loh. Karena yang pernah di videoku, kalau Mbak Delma kan pernah nonton juga tuh yang sebagai host family-nya yang orang Indonesia itu ibunya. Kalau dia wajib au pair-nya S1 karena biar logic thinking-nya biar ada gitu loh. Maksudnya keluarga au pair aku ya. Host family-nya itu malah mintanya au pair-nya cowok semua. Jadi aku dulu au pair ketiga di keluarga itu. Jadi selama au pair pertama, kedua, ketiga sama aku tuh cowok terus. Jadi emang dia nyarinya cowok gitu. Jadi emang tiap host family atau keluarga beda-beda nyarinya. Ada yang cuma nyari cewek doang, ada yang bisa nyari cowok cewek, ada yang cuma cowok doang. Kalau keluarga aku dulu khusus nyari cowok doang. Ini ada jam kerjanya nggak ya? Ada cutinya kah gitu? Karena kan kita harus ikut les juga. Jam kerja, uang saku, jam libur, cuti, dan sebagainya, semua tertera di kontrak kerja. Kontrak kerja atau Vertrag bahasa Jermannya, semua berisi itu semua yang aku sebutin tadi. Jadi harus benar-benar dibaca dengan seksama. Karena itu semua bahasa Jerman harus dimengerti dengan seksama. Jam kerjanya kalau au pair secara aturan itu 30 jam per minggu, 1 hari 6 jam. Gitu. Tapi balik lagi fleksibel tergantung dengan kondisi keluarga tersebut. Pengalamanku dulu
masa au pair aku tuh bener-bener malah dibilang magabut, akan gaji buta. Dalam artian, harusnya kan 30 hari kan, 30 hari, 30 jam per minggu. Kalau aku dulu malah nggak ada kerjaan sama sekali. Aku nggak boleh nyuci, aku nggak boleh masak, aku nggak boleh bersih-bersih. Pokoknya cuma fokus ke anaknya sama punya anjing satu kan, sama anjing. Tapi anjing nggak wajib sih, kan karena aku nggak ada kerjaan, maka pelampiasanku ke anjing gitu loh. Daripada aku cuma goler-goler di kasur kan, aku nggak ada kerjaan sama sekali. Kerjaku cuman anaknya dua dulu, keluargaku. Yang satu 4 tahun, yang satu baru 1,5 tahun, baru bisa belajar jalan. Cowok semua, anaknya cowok semua. Dan kerjanya, kalau yang TK kan, yang 4 tahun TK kan, udah masuk TK. Itu udah kasarnya udah bukan tanggung jawabku gitu loh. Jadi aku cuma ngurus, walaupun anaknya dua, aku cuma ngurus satu doang, yang masih baby doang gitu kan. Nah, itu kan anak 1,5 tahun bangunnya jam 8, jam 9, tergantung kan. Terus ibunya atau GF atau host family ku yang cewek, dia kerjanya cuma setengah hari sampai jam 1 siang. Jadi kasarnya aku kerja cuma dari jam 8, jam 9, tergantung si bayi itu bangun, sampai jam 1 siang. Dan kerjanya cuma Senin sampai Kamis. Udah, kerjaku cuma gitu doang. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu aku libur, terus Senin sampai Kamis kerjaku cuma berapa jam doang. Orang bilang aku beruntung dulu menjadi au pair di keluarga itu, tapi aku nyebutnya malah aku nggak beruntung, karena nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi waktu itu berputar tuh lama. Tapi ada juga pengalaman yang benar-benar diforsir, yang kamu harus masak, kamu harus nyuci, kamu harus cuci baju, bla bla. Balik lagi semua tergantung dari keluarga tersebut ya. Jadi sebenarnya au pair ini kan sudah ada payung hukumnya lah ya di Jerman gitu. Jadi seharusnya warga Jerman kan tidak menyalahi dari aturan minimal yang ditetapkan sama pemerintah sana. Ada pernah kejadian teman-teman yang kabur nggak gitu nggak sih, Mas? Banyak. Kalau nonton videoku ada beberapa yang apalagi itu yang orang salah satu host family-nya orang Indonesia itu juga au pair-nya juga kabur. Ya semua gini, maksudnya gini. Kalau prinsip aku ya, kita datang baik-baik, kalau mau keluar pun juga harus baik-baik gitu loh. Orang Jerman itu open kok gitu. Kalau kalian punya masalah, diomongin. Kalau misalkan pun kalian pahit-pahitnya nggak betah di keluarga itu, kalian mau keluar atau mau ganti host family, mau ganti keluarga, nggak masalah. Ada aturannya. Lihat kondisi keluarga juga sih. Kalau emang kondisi keluarganya juga buruk, kalau dia minggat adalah jalan yang terbaik ya, it's okay gitu loh. Payung hukumnya untuk kita yang sebagai au pair tuh gimana, Mas? Kalau kayak misalnya ada kayak pelanggaran kontrak dari si au pair-nya. Kebanyakan au pair itu mereka nggak mau lapor karena takut. Pertama karena takut, kedua karena bahasa. Orang yang au pair itu kan kasarnya bahasanya masih standar banget gitu loh. Kan cuma level A1. Kalau au pair kan bahasa Jermannya A1. Itu pengalaman orang sini ya gitu. Jadi kasarnya mereka kalau ada masalah ya itu tadi minggat gitu loh. Mas Windy ini di vlognya banyak banget kupas seputar au pair, mulai dari suka dukanya. Itu kan tadi pengalaman pahit ya Mas ya. Ternyata ada juga pengalaman yang menyenangkannya juga gitu. Ada yang mungkin boleh bilang apes, dapat guest family yang kayak gitu ya. Tapi ada juga kan aku nonton sampai yang diajak jalan-jalan dikasih kamar bintang 5 gitu ya. Kayak beli kucing di dalam karung gitu loh, hoki-hokian gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang apakah au pair ini aman apa enggak, ya balik lagi tergantung ya, Mas. Tergantung. Nah, pokoknya kita positif thinking aja sih. Okay. Karena kan sebelum kita memilih itu mereka menjadi host family kita kan, kita waktu di Indonesia kita juga udah kasarnya video call, udah kenalan dulu gitu loh. Masa sih kalian nggak bisa ngerasain aura orang baik sama enggak? Kebanyakan orang Indonesia mereka maksudnya gini, yang penting ke Jerman. Bodoh amat nanti mau terjadi apa, yang penting aku ke Jerman. Judulnya yang penting aku bisa ke Jerman. Bodoh amat resikonya apa, bodoh amat. Mereka kayak gitu. Pola pikirnya kayak gitu, mindsetnya. Makanya kasarnya ya udah, mumpung ada keluarga yang mau nerima apa sebagai au pair, aku hajar. Bodoh amat nanti yang terjadi apa, itu urusan nanti. Yang penting bisa ke Jerman. Untuk kontraknya ini berapa lama sih Mas biasanya?
Oke, jadi kontraknya adalah setahun, maksimal setahun. Jadi kita cuma bisa menjadi au pair selama setahun dalam hidup kita di satu negara. Oke, cuman maksimal setahun, nggak bisa diperpanjang di satu negara. Jadi misalnya gini, kita menjadi au pair di Jerman setahun, udah beres setahun. Terus kita belum mendapatkan, misalkan belum mau lanjut apa belum tahu gitu loh. Mau kuliah belum diterima, mau kerja sosial juga belum diterima, mau Ausbildung juga belum diterima. Kita bisa au pair lagi, tapi di beda negara, itu boleh. Misalnya di Austria, di Belanda, di Belgia, itu boleh. Ini untuk kita mau daftar au pair ini bisa kapan aja ya, Mas? Bisa kapan aja, waktunya kapan aja, dan berangkat. Karena gini, karena au pair itu bukan pendidikan, bukan seperti Ausbildung kemarin. Jadi nggak ada mulainya kapan-kapan, nggak ada, tergantung keluarganya butuhnya kapan. Kalau pakai agen, tahu sendiri agen kayak gimana. Karena dulu aku pernah waktu au pair, malah udah pakai agen. Dan udah bayar juga, dan itu pengalaman buruk aku ya, kasarnya ketipu agen lah gitu kan. Aku udah bayar waktu itu 5 juta 8 tahun yang lalu, gede loh ya, 2011 5 juta, gede loh ya. Iya. 2011 5 juta, seperti aku bilang tadi kan, au pair cowok itu kan langka dan susah. Ya kan? Si agen, ya udah, namanya agen, ya udah duit dulu dong gitu. Oke, nanti baru aku cariin keluarga gitu kan. Oke, udah aku bayar, jeret 5 juta, dia bilang, tunggu 1 bulan pasti ada keluarga yang buat kamu. 1 bulan berlalu, aku tagih dong. Ya, au pair cowok kan susah, tunggu 3 bulan lagi ya, gitu. Oke, aku tunggu 3 bulan. Aku tagih lagi setelah 3 bulan, ya karena keluarganya nyarinya cewek semua, yang cowok nggak mau, bla bla bla. Tunggu setahun, aku tunggu setahun, nggak ada kabar lagi. Akhirnya, ya udahlah. Terus akhirnya aku dari kekecewaan itu, aku mencari sendiri di website, dan akhirnya dapat malah gratis gitu loh, maksudnya nggak bayar sama sekali gitu loh. Au pair cowok itu sebenarnya susah karena usernya yang mau au pair cowok itu sedikit, atau memang kenapa, Mas? Aku juga sempat lihat pembahasan di video Mas Windy tuh. Ya, emang yang mau au pair cowok itu sedikit keluarganya. Itu karena gini maksudnya, ya image-nya atau stereotipnya, kalau cewek lebih telaten, cewek lebih lembut ngurus anak, cewek lebih pakai perasaan, kayak gitu loh. Stereotipnya. Tapi nggak menutup kemungkinan au pair cowok nggak bisa, nggak. Emang susah, iya, tapi susah bukan berarti nggak bisa. Banyak sekali yang udah nge-DM saya di Instagram, Bang, emang au pair cowok nggak bisa ya? Bang, kata agen au pair cowok nggak bisa ya? Kalau nggak bisa, ngapain aku ke Jerman kemarin jadi au pair? Banyak kok, kayak Syarif Zapata, tahu Syarif Zapata kan? Itu kan ke Jerman juga jadi au pair. Iya, iya. Kalau aku bisa, Syarif Zapata bisa, kenapa kalian nggak bisa? Jadi setelah jadi au pair 1 tahun, let's say kita masih mau stay di situ, boleh ya nerusin untuk ke Ausbildung gitu ya, Mas ya? Kalau mampu nggak masalah, karena kan secara bahasa Ausbildung lebih tinggi, karena itu udah pendidikan kan, jenjang pendidikan kan gitu loh. Kalau emang kalian udah mampu secara bahasa mau langsung Ausbildung, monggo gitu loh. Sebenarnya au pair ini juga keuntungan lain, let's say 1 tahun kita dikontrak, kita bisa sambil mengenal budayanya di Jerman. Ya, kita belajar semuanya, nggak cuma belajar bahasa, kita belajar budaya, kita adaptasi dengan 4 musimnya, adaptasi dengan mentalitas orang Jerman, adaptasi dengan makanan. Mas Windy menghadapi culture shock itu gimana, Mas? Sempet nangis-nangis homesick gitu nggak? Udah ada teman orang Indonesia? Karena aku tipikal orang yang jika aku punya mimpi, aku tipikal orang ambisius. Okay. Aku kalau punya mimpi, kemauan harus tercapai, apapun caranya. Ini berarti benar-benar harus salah satu tips juga buat teman-teman, kuat mental gitu ya, Mas. Jadi jangan hanya maunya aja, tapi benar-benar mental juga harus disiapkan ya. Untuk prosesnya untuk mendaftar jadi au pair ini, setelah let's say lulus SMA atau umur 18 tahun, kita ke website. Di Google cari aja au pair, pasti muncul banyak sekali, tapi yang paling banyak digunakan ini untuk seluruh dunia ya, nggak cuma Jerman doang, itu adalah aupair.com. Okay. Aupair.com itu paling banyak, mungkin 90% digunakan. Tapi ada tapinya, untuk aupair.com
untuk cowok dari Indonesia nggak bisa register. Jadi kalau kamu cowok dari Indonesia pengen mencari host family atau guest family di Jerman, kalau pengen kasarnya pengen peluangnya lebih di aupair.com, waktu register gendernya jadikan female, jangan male. Ini yang aku pakai semua dulu ya, pengalamanku 2011 berarti 9 tahun yang lalu. Aupair.com, terus ada juga kalau untuk ini khusus Jerman ada aupair.de, de kan Deutschland kan, kalau tadi .com. Kalau enggak di Facebook juga banyak, di Facebook ada grup aupair kayak gitu. Kamu masuk aja di situ. Dulu aku juga dapat dari Facebook juga, ada keluarga yang nyari juga. Jadi setelah kita daftar di website tersebut, ketemu sama guest family-nya, kemudian interview. Paling dia 1-2 kali interview, mau face to face lah. Pertama mereka pengen ngetes bahasanya, terus mereka pengen kenalan juga sama anaknya. Kadang yang nentuin tuh anaknya gitu loh, feelingnya anaknya itu cocok nggak sama itu. Jadi bukan orang tuanya, kan nanti yang berinteraksi dengan anaknya gitu loh. Baru nanti ketika misalnya cocok, dia akan kirimkan kontrak. Betul. Itu yang bisa baru apply visa gitu ya. Bisa. Pokoknya kalau dokumen lengkap dari Jerman, udah tinggal apply visa. Jadi dokumen gini, banyak sekali yang nanya, Bang, bisa nggak aku apply visa dulu sebelum dapat host family atau dapat dokumen dari Jerman? Ya gimana kamu apply visa gitu loh? Apa yang mau kamu kumpulin gitu kan? Ya namanya orang nggak tahu kan. Gitu. Nah, jadi sebelum kita apply visa, dokumen untuk au pair yang harus kita punya adalah Vertrag tadi atau kontrak kerja. Terus ada namanya Meldebescheinigung gitu kayak kakaknya lah, kartu keluarganya dari keluarga Jerman tersebut. Terus udah sih 2 itu doang intinya. Terus sama yang lainnya nggak ada sih. Sama invitation letternya dari keluarga Jerman atau Einladung. Tapi biasanya invitation letter itu udah gabung dengan kontrak kerjanya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang setelah lulus SMA mereka mau ke Jerman, mending au pair dulu atau Ausbildung dulu, ya nggak bisa juga ya Mas ya? Tergantung kalau kamu mau au pair dulu atau Ausbildung itu tergantung orang tersebut gitu. Seperti aku bilang, kalau mau Ausbildung level bahasanya lebih tinggi gitu loh. Kalau pengen cepat ke Jerman dengan bahasa yang paling minimal, ya udah au pair gitu loh. Dengan au pair kamu bisa belajar semuanya, belajar bahasa, adaptasi dengan lingkungan, adaptasi dengan makanan, adaptasi dengan mentalitas orang Indonesia, dengan orang Jerman, adaptasi dengan on time. Orang Jerman kan on time-nya benar-benar keterlaluan. Gitu. Oke, Mas, terakhir aku mau tanya. Jadi, au pair ada di seluruh dunia, kenapa Mas Windy waktu itu pilih di Jerman? Seperti aku bilang, mimpi aku ke Jerman. Dan apapun caranya, aku harus dapat mimpi aku karena aku orangnya ambisius. Aku nggak mau ke Perancis, nggak mau ke Belgia, nggak mau ke Belanda, nggak mau ke Amerika. Aku nggak ada mimpi ke negara tersebut. Dari kelas 6 SD, aku mempunyai mimpi untuk ke Jerman. Aku nggak tahu kenapa, otakku cuma ada Jerman. Kasarnya aku dulu nggak gila bola, nggak terkontaminasi dengan Jerman apapun. Tahu-tahu terbesit mimpi ke Jerman, kelas 6 SD. Terus kelas 1 SMP aku belajar bahasa Jerman otodidak. Seperti aku bilang, aku orang yang ambisius, jadi apapun yang aku pengen harus tercapai. Teman-teman juga harus tahu, kalau misalnya mau ke Jerman atau kemanapun, mau punya impian yang kita raih, prosesnya pasti nggak akan instan, gitu ya Mas. Jadi di video ini aku nanya sama Mas Windy, kebetulan beliau punya pengalaman yang cukup banyak, yang boleh dibilang hatam gitu, karena Mas Windy ini juga terima temennya banyak banget dari Indonesia dan mereka suka berkonsultasi sama Mas Windy. Mudah-mudahan ini bisa mewakili gambaran tentang au pair. Dan kalau misalnya kamu mau tahu lebih banyak lagi mengenai au pair, mau kulik-kulik lagi, bisa langsung lihat di vlognya Mas Windy. Namanya apa Mas? Boleh dikasih tahu? Nama saya Windy Martanto. Namanya Windy Martanto. Di situ Mas Windy juga banyak ketemu sama teman-teman au pair dengan segala pengalaman manisnya, tapi juga ada pengalaman pahitnya. Itu dia. Mas Windy, terima kasih banyak. Ini kupas tuntas tentang au pair. Jangan kapok ya Mas Windy ya. Nanti kita ngobrol lagi. Dan teman-teman, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa cukup jelas dan bisa bermanfaat buat kalian. Kalau gitu sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.